Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayati dari semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara pertemuan kedua, karena pertemuan pertama merupakan pembahasan dari kontrak belajar dan perkenalan dengan dosen pengampu dan juga perkenalan dengan rekan-rekan yang mengikuti program MBKM. Nah, adapun dosen pengampu Hukum Administrasi Negara yaitu Danu Suryani Esos MH. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai pengertian hukum, kemudian negara hukum, pengertian hukum administrasi negara, kemudian hukum administrasi negara. Nah, langsung saja pengertian hukum. Nah, secara singkat saja ya. Pengertian hukum yaitu seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kedamaian beserta kesejahteraan. Itu yang disampaikan oleh Dr. Haji Martin Rustami SHMH. Nah, adapun pengertian lainnya bisa kawan-kawan ataupun teman-teman bisa cari sendiri ya, pengertian dari hukum itu sendiri. Langsung saja ke hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara tidak sekedar membahas perilaku ataupun pelaku yang menjalankan fungsi administrasi negara, tetapi hukum administrasi juga mencangkup segala cara atau prosedur prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara ya. Jadi ini tuh lebih ke tujuan negara, bukan hanya perseorangan saja. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian hukum administrasi negara. Nah, pengertian hukum administrasi negara menurut Jepan Apeldoorn yaitu keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan atau penguasa yang diserahi tugas pemerintah itu. Nah, seperti itu ya pengertian hukum administrasi negara menurut Jepan Apeldoorn. Selanjutnya pengertian lain bisa kawan-kawan cari juga di internet misalnya, karena sumber kita sudah banyak ya, karena kita sekarang sudah hidup di era big data. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum administrasi dan konsep negara hukum. Nah, model negara hukum yaitu menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam. Selanjutnya ada konsep negara kontinental yaitu Rechtsstaat. Yang selanjutnya ada juga konsep Anglo-Saxon yaitu selanjutnya ada juga konsep sosialis legality, terus ada juga konsep negara hukum Pancasila. Nah, banyak sekali ya pembahasan mengenai hukum administrasi negara itu, karena membahas keseluruhan negara yang kita miliki ini. Nah, selanjutnya perkembangan konsep negara hukum pada abad ke-19. Nah, itu mencakup yaitu ada 4, yaitu diantaranya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, terus ada juga pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada juga peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, kemudian ada negara hukum di Indonesia. Nah, ini tuh sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian posisi hukum administrasi negara. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan suatu negara terdapat aturan hukum yang tertulis dengan konstitusi atau peraturan yang terhimpun dalam tata negara. Nah, akan tetapi dalam menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Nah, atau dengan kata lain, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis. Nah, yang bersifat teknis ini tuh yaitu hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, ruang lingkup hukum administrasi negara itu bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terus, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antar lembaga negara dengan masyarakat. Selanjutnya juga sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya. Jadi memberikan perlindungan hukum baik itu ke dalam lembaga negara ataupun ke dalam warga masyarakat, seperti itu.
Selanjutnya yaitu mengenai kaitan antara administrasi negara dan hukum administrasi negara, yaitu mengenai hubungan antar hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, jadi perbedaan ataupun kaitan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu yaitu ketika hukum tata negara itu bersifat pasif, kemudian hukum administrasi itu bersifat aktif. Jadi untuk mengelola hukum di Indonesia itu harus diaktifkan, yaitu melalui hukum administrasi negara. Ketika hukum administrasi negara diaktifkan, maka aktiflah tatanan hukum di Indonesia. Nah, mungkin review dari pertemuan kedua itu dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.